Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak di Marga Mulia Jatisari. Sehat? Nah, sakit Sakit? Sampai sakit? Badru. Kayla bu, Kayla Masa kue. sakit? Malah rindu. Sakit hati. Sakit perut. Sakit perut. Ya. Bohong. Sakit hati Eh, katanya Pak, ditinggal. Jempe. Screen yang Bapak share yang mana yang kelihatan? Yang apakah bios? Biosfer ya? Ya. Oke, takut salah Bapak. Iya. Eh, Insya Allah Bapak melanjutkan materi geografi, tapi ini akan sedikit nyerempet ke biologi juga seperti Bu Rosi ya, Bu Rosi tadi. Nah, jadi mungkin mungkin akan beririsan ya materinya ya. Jadi pembahasannya akan mirip lah. Eh, Sebentar ya, Bapak ada WA yang agak urgent. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini tuh Bapak akan bahas biosfer. Biosfer itu apa nanti akan Bapak ceritakan bagaimana biosfer itu ya secara pengertian. Namun sebelum Bapak membahas ke biosfer itu atau mengantar pembahasan ke biosfer, mungkin Bapak akan merewind materi sebelumnya. Bapak udah jelaskan dulu namanya litosfer. Litosfer itu kan apa? Lapisan 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 bumi ya, lapisan bumi. Kemudian nanti dari litosfer itu kan ada beberapa lapis, ada kerak, mantel gitu ya. Inti luar sama inti dalam. Nah, setelah lapisan-lapisan bumi, Bapak membahas terkait lapisan-lapisan di langit gitu ya. Lapisan udara atau atmosfer namanya, atmosfer. Nah, dari dua materi tersebut gitu ya, ada korelasinya, ada kaitannya yaitu terkait dengan iklim dan cuaca. Nah, nanti iklim dan cuaca ini juga akan membentuk bentang alam atau membentuk permukaan bumi di litosfer itu gitu ya. Nah, sehingga nanti dari pengaruh iklim, pengaruh cuaca gitu ya, kita akan punya banyak hal ya. Contohnya adalah terkait dengan air air bersih gitu ya, air bersih. Bapak sudah jelaskan bahwa eh, dari sekian persen gitu ya, air, konten air atau banyaknya air gitu ya dengan daratan hanya 3% hanya 3% dari sekian 70 seingat saya 70 sampai 80% konten air di bumi gitu ya. 3%-nya itu air bersih. Sisanya itu full air laut atau air yang terdampak oleh polusi. Nah, kenapa sih kita kita membahas air bersih? Nah, secara umum kan ada ini ya, ada secara sosial kan kalau mau melihat suatu peradaban, cari sungainya gitu ya. Kalau ada sungai pasti ada peradaban, ada manusia, ada pemukiman, ada warga gitu ya. Nah, sehingga air itu sudah menjadi kunci buat melangsungkan hidup gitu ya.
Karena kita sendiri juga kalau misalkan secara naturnya gitu ya kekurangan air akan mengalami dehidrasi dan maka akan ya akhirnya ya meninggal dunia gitu ya. Begitu pula dengan tumbuhan dan hewan gitu ya. Ketika kadar airnya hilang atau konsumsi airnya itu berkurang, potensi untuk dehidrasi dan menyebabkan kematian itu tinggi gitu. Sehingga sehingga air bersih ini itu menjadi hal yang sangat urgent gitu ya. Maka dilakukan beberapa hal untuk menjaga. Oh, kenapa? Kenapa Jatisari? Kenapa Jatisari? Itu azan ya? Jatisari azan ya? Oh azan. Baik, baik. Marga Mulia azan. Beberapa menit lagi. Beberapa menit lagi kan ya? Ya. Sebentar. Nanya dulu ke Bu Novi ya. Bu Novi tetap sampai jam 12 atau sampai azan ya? Baru istirahatnya ya? Oh, nanti saya kontak kontak via WA. Oke. Nah, itu yang di belakang siapa tuh yang duduk di bawah? Di Jatisari. Yang duduk di bawah, ayo dong. Tuh yang lempar topi, yang lempar topi. Ayo duduk di bangku Kasep. Gak usah malu, nggak apa-apa. Nah, itu yang baju merah siapa namanya baju merah? Duduk di atas yuk, duduk di atas yuk di meja yuk. Yuk, biar Bapak lihat. Iya, iya. Nah, kan enak kalau kalau sama-sama duduk semua kan nyaman duduk di meja ya atau di bangku ya. Nah, Bapak lanjutkan. Jadi kenapa air tanah menjadi sesuatu yang urgent? Karena kan air itu sebagai kelangsungan hidup gitu ya, kelangsungan hidup sehingga yang menjadi permasalahannya adalah kondisi air tanah atau air bersih yang 3% ini gitu ya berarti kan perlu dijaga gitu ya baik itu secara volume maupun kualitasnya. Maka ada beberapa tahap atau ada beberapa cara untuk melakukan pemeliharaan air tanah tersebut atau konservasi air tanah. Salah satunya adalah dengan menggunakan air hujan gitu ya. Jadi air hujan itu menjadi alternatif air bersih. Atau yang kedua gitu ya menjaga area-area resapan air seperti hutan, kemudian sungai gitu ya. Tentu sungai bukan sungai yang tercemar ya, tapi sungai yang notabene masih bagus gitu ya secara kualitas. Bukan pula sungai yang tempat pembuangan tinja peternakan gitu ya. Itu kan akan sangat-sangat
apa eh, tercemar gitu ya, dan potensi E. coli-nya itu tinggi. Nah, jadi dari konservasi air tanah ini itu akan membentuk atau akan melanjutkan sebuah kelangsungan hidup dari makhluk hidup yang ada di permukaan yang membutuhkan air, baik itu tanaman maupun hewan ataupun manusia. Nah, kaitan antara manusia, hewan, kemudian tumbuhan ke lingkungannya, nah inilah yang disebut sebagai biosfer atau lapisan-lapisan apa namanya kaitan antara makhluk hidup dan lingkungan. Jadi namanya yang tadi Bapak bahas litosfer, atmosfer, kemudian hidrosfer atau air tanah itu kalau dihubungkan atau diarsir seperti ini, nah yang ini nih, nah ini kan terarsir gitu ya antara hidrosfer, litosfer sama atmosfer. Nah ini yang nanti menjadi ekosfer. Semua atau himpunan dari pembelajaran ini yang disebut sebagai biosfer. Nah ini pentingnya ya. Jadi mereka kan saling terkait satu sama lain yang nggak bisa dipisahkan. Nah nanti dari biosfer itu kan ada banyak makhluk ya, baik itu hewan maupun tumbuhan gitu ya. Dan biosfer ini akan membahas atau memberikan kita informasi hewan, fauna atau flora mana yang cocok di area tertentu. Misalkan apakah pohon anggrek bisa hidup di pinggir pantai atau daerah dataran rendah seperti pinggir pantai? Tentu susah, ya kan? Karena anggrek itu secara naturnya itu berada atau bisa mekar di tempat dengan temperatur rendah atau temperatur tinggi. Berarti kemungkinan adalah di hutan ataupun di pegunungan gitu ya. Nah, begitu pula dengan kelapa. Kelapa ketika dia habitatnya atau lingkungannya ada di pinggir pantai gitu ya, itu jauh lebih manis rasanya, jauh lebih segar gitu ya. Tapi kalau misalkan kelapanya di dataran eh, tinggi gitu ya, itu jadi kering, jadi dagingnya lebih tebal dan tidak cocok gitu ya. Itu makanya eh, agak tidak tepat ketika melakukan apa namanya perkebunan kelapa di dataran-dataran tinggi. Nah itu yang apa tidur lagi. Ayo kalau ini cuci muka dulu sama namanya. Malu-malu. Kalau ngantuk tidurlah ini lah. Kalau ngantuk tidurlah. Kalau ngantuk cuci muka dulu baru masuk lagi. Siapa namanya? Yang merah? Lope. Nah, jadi hari ini itu Bapak membahas bagaimana kaitan antara tadi yang Bapak ajarin litosfer, hidrosfer, sama atmosfer. Dan bagaimana flora dan fauna itu terpengaruh sehingga dia bisa tinggal menghabitat gitu ya di suatu area berdasarkan kondisi lingkungan dan lingkungan baik itu di datarannya atau daratannya sampai karena iklimnya gitu atau cuacanya. Nah, itu yang akan Bapak bahas. Nah, jadi apa sih biosfer? Biosfer itu terdiri dari dua kata. Yang pertama bios dan fer atau sfer gitu ya, lapisan. Bios itu hidup, kehidupan gitu ya. Kemudian ketika disatukan biosfer maka bisa diartikan sebagai lapisan tempat tinggal atau kondisi tempat tinggal
untuk hidup bagi semua organisme, baik itu flora maupun fauna dan manusianya ya. Yang cocok itu seperti apa? Contohnya ini, contoh. Kenapa orang timur gitu ya, orang timur Indonesia, contohnya di NTB, NTT, sama misalnya Papua, Halmahera gitu ya, punya kulit cenderung hitam dan rambutnya keriting dibandingkan orang Sunda yang tinggalnya di pinggir pantai seperti Cirebon, Kuningan gitu ya, Garut, Tasik, kan itu dekat pantai gitu ya. Tapi secara fisiografi atau secara visual gitu ya badannya eh, cenderung lebih putih dibandingkan yang eh, orang timur gitu ya, NTB, NTT, Lombok, NTB, NTT, kemudian Kupang sampai Papua gitu ya. Itu kan berbeda secara secara apa namanya anatomi tubuh gitu ya. Yang satu rambutnya keriting, hitam pekat, sedangkan yang Sunda mungkin tidak keriting. Cuman warna rambutnya akan berubah awalnya hitam menjadi kecoklatan merah gitu ya. Yang menandakan bahwa sering terpapar panas matahari gitu ya kan. Nah, kenapa bisa berbeda? Karena secara secara eh, apa asal muasalnya antara orang atau manusia yang hidup di Jawa sama manusia yang hidup di Indonesia bagian timur itu punya ras yang berbeda. Kalau Jawa Sumatera itu mengikuti ras Melayu. Melayu apa namanya? Lebih ke Melayu-Melayuan gitu ya. Sedangkan kalau timur itu beda. Dia bukan Melayu, tapi lebih mendekati aborigin, yaitu suku eh, apa? Suku asli dari Australia gitu ya, aborigin tuh. Nah, sehingga terjadilah bias antara apa namanya? Manusia di bagian timur Indonesia sama manusia di bagian barat. Nanti gimana Pak kalau misalkan terkait dengan eh, faunanya? Wah, faunanya juga punya hal yang berbeda gitu ya. Contohnya aja deh, eh, yang nggak ada di barat tapi ada di timur. Itu adalah kadal besar yang disebut sebagai komodo gitu ya. Nah, itu sudah eh, eh, punya perbedaan sendiri yang mencolok gitu ya karena yang di timur itu ada raksasa atau ada hewan purbakala yang masih hidup sampai sekarang. Sedangkan di wilayah barat seperti Jawa Timur gitu ya itu cenderung hewan-hewannya ya kecil-kecil gitu ya mungil-mungil gitu ya kan. Nah, cuman menariknya adalah di Jawa itu atau di Sumatera Jawa itu ada binatang misalkan seperti harimau gitu ya, harimau Sumatera, harimau Jawa gitu ya. Sedangkan di wilayah timur harimau itu tidak ada gitu ya. Berarti kan ada perbedaan nih antara fauna di mana? Indonesia bagian barat sama Indonesia bagian timur. Nah, itu yang akan Bapak bahas nantinya. Sampai sini, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan nggak? Silahkan. Nah, contoh deh, Bapak mau nanya hewan asli dari Papua apa? Ayo. Dari Papua, singa, Nggak ada, singa tidak ada. harimau, komodo,
Komodo udah pasti, tapi di wilayahnya wilayah NTB NTT, tapi ini Papua. Nah, Kasuari. nah bener burung gitu ya, burung kasuari. Orang Atau, cendrawasih. nah jadi itu itu khusus tuh di daerah-daerah Papua. Nah, si burung kasuari ini tidak bisa bermigrasi atau berpindah pulau karena eh, antara Indonesia bagian timur sama Indonesia bagian barat itu ada namanya garis Wallace gitu ya, yang memisahkan iklim cuaca antara Indonesia bagian barat sama timur sehingga migrasi burung bahkan migrasi ikan gitu ya yang dari wilayah timur ke wilayah utara itu lebih sedikit, bahkan tidak bisa, beberapa beberapa hewan tuh tidak bisa menembus garis Wallace-nya ini. Garis Wallace itu apa? Jadi nanti akan Bapak sampaikan garis Wallace itu apa gitu ya. Secara umum kenapa muncul garis Wallace itu nanti juga Bapak akan ceritakan. Nah, karena sudah azan di Jatisari dan Margamulia juga sudah azan ya. Dah. Baik, kalau gitu kita istirahat dulu sambil makan dan sholat. Nanti kita ketemu lagi jam 2 ya. Mana? Eh, Pak, eh, rupanya kok jam kamu 2? Maaf, maaf, jam satu. Maaf, maaf. Jam 1. Kita ketemu lagi jam 1. Ya. Jadi nanti istirahat dulu, isoma, istirahat, sholat, makan gitu ya. Dari jam 12 sampai jam 1, nanti jam 1 kita ketemu lagi ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul. Baik, selamat siang anak-anak di Jatisari. Suara saya kedengeran, bisa dinyalakan videonya. Nah, Alhamdulillah Marga Mulia sudah masuk. Baik, sudah siap belum? Itu Sudah. yang di depan kipas, yang di depan kipas. Jatisari. Masuk angin nanti. Duduknya di depan kipas.
Baik, sebentar. Screen Bapak udah kelihatan belum? Udah. Sudah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya. Ya. Materinya. Jadi Bapak bakal menjelaskan selanjutnya terkait dengan komponennya. Tadi ya, Bapak kan sudah menyampaikan bahwa kalau biosfer itu kan kombinasi atau peran serta dari tiga lingkungan atau tiga lapisan hidup. Yang pertama yang tadi ada litosfernya, lingkungan daratannya, ada lingkungan langitnya atau udaranya, ada sama air. Ketiga komponen ini eh, tentu akan menjadi sumber kehidupan bagi flora dan fauna dan manusia tentunya ya. Kita sudah tahu tadi bahwa air itu pusat kehidupan. Kalau ada air pasti biasanya ada kehidupan di sana. Entah itu pemukiman warga ataupun ada fauna dan flora yang di sana. Contohnya seperti itu. eh Kalau di Indonesia, kebanyakan perkotaan dan pedesaan itu terletak dekat dengan sungai. Nah, ini sama di lokasi eh Marga Mulia sama Jatisari kan dekat sungai ya, dan katanya sungai-sungainya juga sungai yang masih jernih dan bagus gitu ya. Nah, itu juga menandakan bahwa warga atau manusia gitu ya, yang butuh 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 sungai atau air itu untuk kebutuhan sehari-hari, yaitu baik itu secara konsumsi ataupun untuk menanam gitu ya, untuk perairan pertanian ataupun perkebunan gitu ya. Nah, terus udaranya gimana Pak gitu ya? Apa kaitannya dengan udara? Kalau kalau air benar gitu ya. Kalau udara gimana? Nah, terkait dengan udara ini eh, sangat tergantung oleh kondisi bentang alamnya. Contoh ya, contoh. Orang yang tinggal di pegunungan itu terbiasa dengan udara yang segar, dingin gitu ya. Kemudian lembab gitu ya. Kemudian eh apa secara secara lingkungan gitu ya, cuacanya itu memiliki temperatur yang rendah. Nah, ketika orang ini dipindahkan ke dataran rendah atau dataran yang dekat pantai misalkan gitu ya, jadi orang pantai yang biasanya melaut gitu ya, kemudian memancing atau bekerja di pesisir laut gitu ya, itu akan kewalahan. Biasanya butuh waktu untuk adaptasi. Nah, hebatnya manusia adalah kita mudah atau sangat adaptif sekali ketika mengalami perubahan kondisi iklim atau kondisi cuacanya. Jadi ya, tinggal di tempat yang dingin, pindah ke tempat panas tidak masalah. Begitu pula dengan sebaliknya itu hanya butuh waktu untuk adaptasi. Nah, itu manusia, tapi gimana dengan hewan? Ya, hewan itu tidak semua seperti itu. Tidak hanya hewan ya. Maaf, tumbuhan pun seperti itu. Yang tadi Bapak ceritakan, pohon anggrek bisa tumbuh di pegunungan. Tapi kalau disuruh atau dipaksa untuk tumbuh di pesisir laut gitu ya, itu butuh butuh tempat yang nyaman, butuh temperatur yang dikontrol atau temperatur yang diatur gitu ya, sehingga si pohon anggrek ini bisa hidup mekar gitu ya, hidup dan mekar bunganya. Nah, jadi untuk flora dan fauna sangat sulit untuk mengalami adaptasi terhadap kondisi lingkungan dan cuaca yang berubah. Jadi tidak bisa dibuat tiba-tiba dipindahin gitu ya, tidak bisa. Contoh realnya nih ya, contoh realnya sekarang di Kota Tangerang, Jakarta, banyak monyet yang turun ke pemukiman warga. Jadi monyet-monyet yang harusnya hidup di eh, selatan atau yang di dekat hutan gitu ya, hutan meskipun bukan hutan yang besar seperti di lokasi adik-adik ya di Jatisari atau Margamulya ya. Eh, Nah, si monyet ini pindah
atau keluar dari zona nyamannya ke perkotaan gitu ya untuk mencari makan. Kenapa? Karena kondisi lingkungan hidupnya sudah tidak layak untuk untuk mencari makanan gitu ya. Jadi pindah ngungsi dia gitu ya. Nah, itu berbahaya sebenarnya. Kenapa? Karena bersinggungan dengan manusia. Nah, ini yang menjadi tantangan dalam aspek penataan tata wilayah kota gitu ya. Jadi wilayah kotanya mana wilayah kota yang terbangun, mana wilayah kota yang dijaga untuk konservasi dan lain sebagainya, untuk bisnis, untuk industri. Nah, itu harusnya ditata dengan lebih baik. Nah, ini tidak dikontrol gitu ya, sehingga binatang itu masuk ke wilayah pemukiman warga. Begitu pula misalkan kayak harimau di Sumatera. Di Sumatera itu ada hutan lindung tropis gitu ya, di Bukit Barisan. Di situ ada di antara hutan itu bersinggungan atau beririsan dengan kebun sawit. Nah, kebun sawit ini biasanya ada orang yang tinggali gitu ya, ada apa namanya? Petani lah, petani sawit lah gitu ya, petani sawit, kemudian yang menjaga dan lain sebagainya. Nah, harimau yang harusnya ada di hutan lindung itu malah keluar dari hutan dan masuk ke pemukiman warga dan itu sering ditemukan bahkan menyebabkan eh, binatang peliharaan atau ternak warga itu dimakan atau juga ada yang petaninya yang celaka karena diserang oleh harimau. Nah, ini menandakan ada ketidaksinkronan antara tiga komponen tersebut. Jadi sumber yang menyebabkan masalah adalah sumber makanan. Jadi sumber makanannya tidak ada di lingkungan awalnya, jadinya harus keluar dari lingkungan awal itu gitu ya, untuk mencari sumber makanan lain. Nah, ini eh, apa ya tantangan buat kita semua nantinya, terutama juga buat anak-anak di Margamulia dan Jatisari. Nantinya kalian kan akan tumbuh besar dan akan menggantikan kami, gitu ya kan. Pengelolaan tata wilayah itu perlu dilakukan secara spesifik. Peruntukannya untuk apa? Mana wilayah yang cocok untuk pertanian sawah basah, mana sawah kering, mana bukit yang cocok ditanami oleh kopi, mana teh gitu ya. Dan itu kan tidak bisa di switch atau tidak bisa ditukar karena tiap lingkungan memiliki eh, tumbuhan spesifiknya apa atau tumbuhan yang sering ditemui di situ gitu ya. Nah, itu yang harus dipelajari, gitu harus dipahami juga. Tentu eh, diawali dengan seperti ini, belajar dulu cocoknya apa nih. Kalau misalkan di bukit cocoknya tanam apa dan lain sebagainya. Nah, Bapak lanjut. Nah, kalau gitu eh tadi kan biosfer itu terdiri dari tiga komponen itu ya. Itu secara eh, normatifnya gitu ya, secara normatifnya. Nah, bagaimana kalau misalkan dari eh, sudut pandang dari disiplin yang berbeda, atau misalkan dari sisi orang geologi, dari sisi misalkan orang sosiologi, dari sisi eh, humaniora gitu ya. Itu pengertian dari biosfer itu apa? Jadi kalau kalau menurut ahli geologi, biosfer itu adalah permukaan bumi di mana kehidupan itu berjalan dengan baik. Di situ aja aman gitu ya. Jadi zona nyaman. Contoh misalkan desa Jadisari dari tahun berapa sampai berapa, dari tahun X didirikan sampai sekarang itu masih existing gitu ya. Nah, itu kan berarti kehidupannya berjalan terus di desa Jatisari. Nah, itu yang disebut sebagai biosfer. Kenapa? Pertama ada manusianya, ada komponen manusia ya. Ada komponen manusia, manusia punya himpunan atau punya kelompok gitu ya yang disebut sebagai desa gitu ya nanti. Nanti dari desa ini
itu kan akan beririsan dengan ekosistem di daerah Jatisari, entah itu pebukitannya atau lembahnya yang nanti digunakan untuk pertanian, perkebunan ataupun peternakan, gitu ya kan. Nah, sehingga itu berjalan tuh kehidupan di situ. Nah, itu menurut seorang ahli geologi. Nah, menurut John Wiley gitu ya, ini masih geologi tapi sedikit sosiolog gitu ya. Jadi kalau menurut John Wiley, biosfer itu adalah zona di bumi di mana kehidupan itu alami terjadi tanpa tanpa gangguan dan terusik gitu ya. Dan itu semakin meluas. Jadi contoh misal Desa Jatisari awalnya luas daerahnya adalah 5 hektar gitu ya. Jumlah warganya hanya sekitar 10 orang. Lambat laun karena pertambahan penduduk, Desa Jatisari semakin bertambah. Nah, semakin bertambah berarti butuh sumber daya lingkungannya dong, baik itu dari sisi pertanian, perkebunan ataupun peternakan gitu ya untuk makan lah. Nah, itu kan akan bertambah juga. Sehingga luas areanya akan bertambah dari 5 hektar jadi 10, 10, 15 dan seterusnya. Itu menerus sampai sekarang. Sampai kapan? Sampai desa Jatisarinya tidak ada. Nah, itu berarti sudah tidak ada tuh komunitas di sana. Berarti tidak ada interaksi antara komponen komunitas, ekosistem atau ekosistem tuh ada litosfer, hidrosfer sama atmosfernya ya. Jadi sudah tidak ada interaksi. Nah, itu berarti berhenti gitu ya lingkungannya. Nah, di sisi lain menurut Michael gitu ya, biosfer itu adalah bagian dari lingkungan hidup organisme yang berinteraksi membentuk sebuah komunitas. Ya sama, tadi awalnya Desa Jatisari cuman ada 10. Tapi karena sumber daya alamnya bagus gitu ya, potensi alamnya itu tinggi, menarik investor atau menarik orang lain sehingga karena ada investor gitu ya, menarik tenaga kerja lain masuk ke dalam Desa Jatisari. Nah, ini berarti lingkungan hidupnya itu mengalami pengembangan atau perkembangan. Pertumbuhan yang kalau mengembangkan dia seolah kayak balon, enggak, tapi tumbuh. Berarti secara kehidupan itu jumlah penduduknya bertambah, kemudian secara lingkungan hidup mengalami pertambahan kualitas karena ada investor atau ada orang yang memberikan bukan donasi ya, suntikan pengembangan lokasi area. Nah, itu pengertian secara umumnya ya biosfer dari para geologis maupun dari multidisiplin yang berbeda. Nah, Bapak lanjutkan. Sebentar ya. Bapak ada WA. Bentar. Nah, terkait dengan biosfer ini berarti kan ada interaksi ya, interaksi antara individu. Nanti dari individu berkembang menjadi sebuah populasi atau sebuah himpunan gitu ya. Nanti dari populasi berubah menjadi komunitas, komunitas berinteraksi dengan ekosistem dan seterusnya. Sehingga ada runtutan, ada hierarki dalam kehidupan itu. Yang pertama diawali oleh individu. Individu itu apa? Individu adalah makhluk yang paling terkecil. Maksudnya makhluk paling terkecil bukan secara ukuran, tapi makhluk yang mewakili dirinya sendiri gitu ya. Nah, itu
individu. Nah, jadi manusia ya individu gitu ya. Kalau kita manusia ini kan berarti kan banyak manusia gitu ya. Nah, individu cuma satu manusia gitu. Jadi cuma satu aja makhluknya gitu ya. Nah, ini membuat dari individu-individu ini membuat sebuah komunitas atau membuat sebuah populasi nantinya. Nanti populasi itu yang kita kenal sebagai kumpulan atau gabungan dari para individu yang sejenis. Misalkan individunya adalah manusia gitu. Jadi manusia berkumpul nih dari A sampai Z kumpul jadi satu menjadi sebuah desa. Nah, itu disebut sebagai populasi. Banyaknya manusia di situ. Hewan seperti itu enggak sama. Hewan seperti itu. Contohnya apa? Contoh lebah. Lebah itu tanpa adanya ratu atau tanpa adanya yang mengikat senternya gitu ya, tidak akan ada koloni lebah, tidak akan ada tuh. Kenapa? Karena nggak ada yang ngatur. Tiap individu lebah itu sangat egois, maksudnya dia bisa bertahan dengan kondisinya masing-masing. Nah, tapi karena ada ratu di situ, ratu itu kayak ngasih sinyal gitu ya. Ngasih sinyal untuk untuk men-trigger para koloninya atau para anggotanya supaya bekerja sesuai dengan yang diminta oleh ratu, sehingga para lebah tuh cari makan gitu ya. Cari saripati bunga, kemudian membentuk sebuah madu nanti gitu ya. Nah, nanti madu dimanfaatin sama manusia dan lain sebagainya. Bahkan sekarang sudah sering atau sudah sangat sangat biasa digunakan eh, racun lebah itu sebagai terapi. Misalkan eh, penyakit diabetes gitu ya. Itu terapinya dengan menggunakan racun lebah. Jadi si lebah pekerjanya itu diambil gitu ya, kemudian dipaksa untuk entep si jarum lebahnya itu dipaksa buat nusuk ke badan gitu ya, sehingga nanti racun dari jarum atau suntikannya si lebah itu masuk ke tubuh manusia dan memberikan manfaat yang baik, bisa bisa menyembuhkan banyak hal gitu ya. Itu beberapa Bapak tahu secara ini gitu ya, secara sekilas gitu ya. Ada terapi seperti itu. Jadi jadi bermanfaat nanti ininya si lebahnya ini. Tidak hanya produknya tapi lebahnya pun bermanfaat. Nah, ini yang disebut sebagai populasi. Nanti dari populasi terbentuk komunitas. Komunitas ini banyaknya individu tapi yang punya eh, kalau tadi kan individu populasi kan yang sejenis. Nah, ini populasi yang berbeda-beda gitu ya. Jadi jenisnya beda-beda. Nah, ini terkumpul menjadi satu. Nah, ini yang disebut sebagai komunitas. Nah, contohnya apa? Contoh misalkan kalau komunitas itu misalkan komunitas stand up ya, komunitas stand up. Ada yang stand up-nya itu komedinya untuk satir gitu ya, satir atau menyinggung politik. Ada yang komedinya itu terkait dengan kebiasaan hidup gitu ya. Ada yang komedinya terkait dengan apa dark joke gitu ya. Nah, ini kan tiap orang ini kan punya preferensi topik komedi yang berbeda-beda, tapi berkumpul jadi satu gitu ya. Jadi satu komunitas. Nah, itu kurang lebih visualisasi atau sebuah gambaran dari komunitas itu seperti itu. Jadi dia berbeda-beda gitu ya individunya,
tapi membentuk sebuah komunitas yang mereka nanti saling berinteraksi. Nah, kalau di binatang bisa nggak, Pak? Nah, kalau di binatang ini menjadi sebuah komunitas itu cenderung eh, susah. Contoh ya, misalkan zebra sama bukan kancil, apa namanya, yang loncatnya tinggi. Aduh, saya lupa. Oh, nggak usah itu deh. Misalkan ikan ya, ikan lele ketemu sama apa? Apa jadi Sari? Kanguru, Pak. Bukan kanguru. Kalau kanguru kan yang pakai kantong. Ini yang pakai tanduk, apa ya namanya? Bukan akapela. Impala. Nah, contoh. Zebra sama impala itu mereka berinteraksi di lingkungannya. Tapi punya apa ya? Punya base yang berbeda, punya eh eh kayak gini deh, kayak kalian geng-gengan deh gitu ya. Kayaknya kan asumsi ya. Kan ada misalkan gengnya si ini, si A, gengnya si B gitu ya. Eh tapi kalian ada di dalam satu kelas yang sama gitu ya kan. Nah, itu kan manusia mudah untuk membentuk sebuah komunitas gitu ya. Karena bisa berdiskusi dan lain sebagainya. Tapi kalau binatang ketika dia dalam satu area atau satu tempat, biasanya ada ketidakcocokan antara satu populasi dengan populasi yang lain kalau dia tidak sejenis. Sehingga mereka akan saling menyerang gitu ya. Tadi contoh misalkan zebra sama impala gitu ya. Itu meskipun mereka berinteraksi dalam satu area, tapi masing-masing hidup sendiri gitu. Jadi apa ya, tidak saling mengganggu atau tidak apa ya, tidak berinteraksi. Nah, tapi dalam satu lingkungan mereka ada nih dua ini bersamaan gitu. Nah, ini yang disebut entah disebutnya komunitas atau apa gitu ya, tapi secara umum mereka tidak saling berinteraksi antara antara hewan itu ketika tidak sejenisnya. Nah, ini yang mungkin belum tentu cocok untuk hewan gitu ya. Belum tentu cocok untuk hewan. Nah, kemudian Bapak lanjut ekosistem. Ekosistem itu apa? Ekosistem itu terkait lingkungan hidup. Contohnya apa? Contohnya misal untuk kalian yang di Jatisari kan daerahnya pegunungan. Kalau ekosistemnya pegunungan berarti ada apa? Ada sungai, mungkin ada air terjun, mungkin ada air panas gitu ya. Nah, itu sebuah kondisi lingkungan hidup, makanya disebutnya ekosistem. Nah, kenapa disebutnya sistem? Karena dia mengulang gitu ya, atau apa namanya, berinteraksi. Jadi membentuk sebuah perulangan lah, kayak seperti hidrosfer gitu ya. Ada air yang naik ke udara, ada yang terserap jadi air tanah. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi ada sistem yang berjalan. Nah, sehingga ekosistem ini nanti dibagi menjadi dua, ada yang faktor biotik sama abiotik. Jadi ada yang memisahkan kondisi lingkungan hidupnya. Jadi ada yang di air, ada yang di darat. Nah, ini ya kalian paham Pak, mungkin bisa memahami gitu ya konsepnya bahwa ya kalau di laut di air biasanya kan hewan-hewannya ya tertentu ya, ikan, kodok, kura-kura gitu ya kan. Kalau misalkan di darat itu berbeda gitu. Nah, ini konteks biotik sama abiotik itu tidak hanya merujuk kepada yang masih hidup tapi juga kepada
apa ya, makhluk atau benda mati. Nah, benda mati, kondisinya benda mati contohnya apa? Misal kayak air, tadi kan tuh benda mati tuh, ya kan, benda matinya. Kalau biotiknya apa? Ada hewan tuh, ada apa namanya? Ikan gitu ya, ada buaya. Nah, itu biotiknya. Nah, biotiknya berarti air. Misalkan ada pepohonan gitu ya, atau ada mineral misalkan kayak tambang gitu ya. Nah, itu sifat abiotiknya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ekosistem ini akan membentuk sebuah kumpulan komunitas. Kenapa? Sebagai daya tarik. Nanti dari komunitas itu muncul deh. Kan ada individu ya. Ada individu, ada populasi, ada komunitas. Nah, muncul tuh saling berinteraksi. Nah, kemudian bioma. Iya, boleh, silakan izin ke WC, boleh, boleh. Nah, ini bioma itu Bapak terusin ya. Bioma itu apa? Bioma itu daratan luas yang punya vegetasi tumbuhan dominan. Contohnya apa? Kayak tadi diajarin sama Bu Rosi kan ada tundra, ada savana gitu ya. Itu biasanya ditemukan di wilayah timur. Kenapa di wilayah timur? Kenapa nggak ada di wilayah barat? Karena kondisi tanahnya, kondisi cuacanya memang terbentuknya dengan spesifik khusus gitu ya. Tipe tanahnya itu seperti apa, kemudian vegetasi seperti apa, itu spesifik sekali pembentukannya. Makanya kondisinya ya hanya apa? Misalkan kayak savana, banyak pohonan tapi pohonannya kering gitu ya. Tanahnya luas, hamparannya luas. Nah, kenapa kering? Karena temperaturnya tinggi. Kemudian tipe tanah yang kering, tidak lembab gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan terbentuknya savana di sana. Nah, atau misalkan tundra gitu ya, atau kalau di daerah pebukitan mungkin kalau kalian ada yang pernah ke Pengalengan, ada tanah hamparan luas di pegunungan gitu ya, di atas gunung ada tanah hamparan luas gitu ya. Nah, kok bisa ada hamparan tanah luas di daerah atau di elevasi yang tinggi? Nah, itu kan terbentuk karena faktor geologi atau faktor kondisi apa cuaca sama geologinya ya nyatu sehingga dia membentuk sebuah hamparan luas gitu ya, hamparan luas apa namanya, pepohonan dan lain sebagainya. Nah, itu khusus spesifik gitu ya, hanya untuk di wilayah pegunungan. Begitu pula dengan savana atau gurun gitu ya. Itu spesifik sekali cuacanya, lingkungannya, kondisi tanahnya sehingga membentuk sebuah tadi kondisi dari alamnya gitu ya. Kalau kondisi alamnya seperti itu, maka spesifik pula makhluk hidup yang bisa tinggal di sana. Contoh gurun. Gurun itu tidak semua makhluk hidup bisa tinggal di gurun. Kayak unta itu bisa. Kenapa? Karena dia bisa menyimpan air yang cukup tinggi sehingga eh, apa kebutuhannya terhadap air itu atau kekurangan air itu tidak menyebabkan mereka dehidrasi kalau unta. Bayangkan kalau misalkan polar bear gitu ya atau apa namanya beruang kutub ditaruh di gurun, wah sudah bulunya tebal gitu ya kan, tinggal di tempat panas, wah redang gitu ya kan, si beruangnya keringetan. Nah, yang nggak kuat, si beruang itu akan nggak kuat dengan kondisi cuaca yang ekstrim seperti itu, dan itu akan menyebabkan mati gitu ya. Nah, ini
yang menyebabkan makhluk hidup itu tergantung di mana dia tinggalnya gitu. Nggak bisa semua dipatok harus tinggal di zona tropis, nggak bisa, belum tentu bisa seperti itu karena dia tidak adaptif gitu ya, nggak seperti manusia mau awalnya tinggal di gunung tiba-tiba ditaruh di laut ya nggak ada masalah, masih bisa adaptasi gitu ya. Tapi kalau hewan tidak bisa seperti itu, dia bisa stres. Nah, itu keterbatasan dari fauna. Nah, kemudian setelah ada bioma, maka biosfer. Biosfer itu bagaimana? Itu jenjang kehidupan terbesar dan hierarki organisme. Jadi dia meliputi keseluruhan lingkungan yang ada makhluk hidupnya. Ya, tadi yang Bapak bilang, kalau misalkan di gurun adanya unta, adanya ular gurun, kadal, kemudian kaktus, oasis, yaitu spesifik untuk gurun, ya kan, lingkungan hidup di gurun. Kalau di kutub gimana? Ya sama. Ketika di kutub adanya cuman es. Yang bisa hidup di tempat dingin siapa? Tadi beruang kutub, penguin, orka gitu ya. Orka tuh ikan paus, tapi ikan paus pembunuh yang warnanya putih hitam. Nah, itu orka namanya. Nah, itu spesifik tinggalnya ya tinggal di di zona-zona tertentu. Tapi kalau fauna itu biasanya bermigrasi, bisa pindah tuh, dia bisa pindah tempat. Kenapa bisa pindah tempat? Karena kondisi dan lingkungannya berubah. Yang awalnya dingin jadi panas. Awalnya musim dingin jadi musim panas, maka dia pindah cari tempat yang musim dingin terus. Atau misalkan dari musim panas ke musim dingin, dia nggak kuat dingin, cari ke tempat yang hangat seperti ikan salmon. Nah, ikan salmon itu ikan yang bisa hidup di laut sama di air tawar. Ketika dia masuk ke musim seingat saya musim kedingin, sebelum musim kedingin dia masuk ke dari laut masuk ke sungai. Nah, nanti ketika di sungai itu dia bertelur di sana. Nah, jadi adaptasi lingkungannya bukan adaptasi, pola dia mencari kehidupannya seperti itu. Ketika dia cocoknya di tempat hangat, ya dia akan mencari tempat hangat lain gitu. Nah, Pak, gimana kalau misalkan iklim sama cuacanya berubah? Nah, ini yang dikhawatirkan di zaman sekarang. Mungkin iklim itu dalam waktu yang besar ya. Cuaca di dunia sekarang itu tidak tentu. Contoh misalkan sekarang sudah bulan berber ya. September, Oktober, November, Desember, Januari itu biasanya hujan-hujan lebat. Hujan-hujan lebat tuh di bulan-bulan itu. Tapi sampai sekarang hujan lebatnya jarang gitu. Yang ada panas. Panas banget. Bahkan menurut BMKG Pulau Jawa itu diprediksi akan merasakan panas sampai temperatur 38 derajat sampai akhir bulan Oktober. Lama kan berarti kok bisa yang harusnya bulan hujan gitu ya. Tapi kok masih panas. Nah, berarti kan ada pergeseran cuaca atau pergeseran iklim. Nah, ini harus dipetakan. Kira-kira pola pergeseran cuacanya itu berubah per berapa bulan? Atau misalkan yang harusnya bulan tadi September sampai Desember itu hujan, sekarang panas. Nah, sudah berapa tahun
bulan-bulan tersebut mengalami pemanasan gitu ya. Nah, itu nanti dipetakan sehingga kita punya atau kita akan tahu pola dari musim-musim yang berubah sekarang. Contoh lain ya. Di berita dikatakan Korea itu tidak pernah bisa menanam pisang karena pisang itu tidak tahan di cuaca dingin. Meskipun pisang itu cepat tumbuh dan cepat berbuah, karena Korea itu lokasinya adalah tadi ya pegunungan gitu ya dan ada 4 musim, pisang itu tidak bisa tumbuh. Benar-benar tidak bisa tumbuh. Nah, tetapi per 2024 lalu pisang itu bisa dipanen di Korea, berhasil ditumbuhkan dan bisa dipanen di Korea. Berarti menandakan apa? Ada shifting atau ada pergeseran cuaca di Korea yang menyebabkan buah tropis bisa hidup dan berbuah di luar dari daerahnya. Nah, itu karena iklimnya atau cuacanya berubah tuh di sana. Atau yang terdekat ini yang di Inggris. Inggris itu atau orang Eropa itu tidak punya area pertanian. Area pertaniannya ini maksudnya adalah mereka tidak bisa menanam padi jadi beras di sana. Nggak bisa. Kenapa? Karena memang kondisi lingkungan dari atau kondisi tanah Inggris itu tidak cocok untuk pertanian seperti tadi. Padi ya, nggak bisa. Tapi baru kejadian kemarin orang UK atau orang Inggris itu berhasil menanam padi dan memanennya. Nah, berarti kan ada benar-benar ada perubahan yang harusnya cuacanya cuaca eh, dingin jadi hangat, hangat jadi dingin dan seterusnya. Nah, ini kalau tidak dipetakan dari sekarang kita akan kalah. Maksudnya hasil produk pertanian dan perkebunan akan kalah karena kondisi cuaca yang tidak bisa ditentukan oleh para tenaga ahli. Nah, ini yang berbahaya seperti itu. Oke, ini sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan 5 menit lagi kelasnya selesai. Materinya sampai sini dulu. Ayo dari Jatisari, anak-anak Jatisari sama Marga Mulia kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Apa Jatisari? Ya? Gimana ekosistem namanya bakal apa? Aduh, nggak kedengeran. Coba ulangi. Kalau tidak ada ekosistem namanya apa, Pak? Oke, baik. Pertanyaan bagus. Kalau nggak ada ekosistem namanya apa? Tidak ada namanya, tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan di sana. Berarti secara lingkungan tadi hierarki kehidupannya terpotong semua karena nggak ada ekosistem. Jadi tidak ada individu, tidak ada populasi di dalam ekosistem itu, makanya nggak ada kehidupan. Nah, kalau misalkan tidak ada kehidupan, berarti disebutnya apa? Kota daerah mati mungkin gitu ya. Tidak bisa dilakukan aktivitas apapun karena ekosistemnya. Contoh ya, contoh. Eh Kalau kami di dunia tambang itu suatu daerah akan hidup atau akan berkembang ketika tambangnya itu masih ada.
Misalkan seperti tambang emas. Nah, ketika mineral emas ini masih eksis atau masih ada di daerah itu dan masih bisa dieksploitasi atau diambil emasnya, akan banyak individu bahkan membentuk sebuah komunitas sampai membentuk sebuah komunitas untuk mengekstrak si mineral emas itu. Tapi ketika mineral emas itu sudah habis gitu ya, orang-orangnya nggak ada, manusia-manusianya nggak ada, ekosistemnya jadi hilang, tidak ada interaksi sama sekali, tidak ada kehidupan sama sekali. Tambangnya ditutup, bahkan sudah tidak produktif. Nah, ini menjadi sebuah contoh sebenarnya kalau di dunia tambang bahwa ketika ekosistemnya tidak berjalan, maka tidak ada kehidupan di daerah itu. Contoh lainnya misalkan tambang timah di Bangka Belitung. Bentuk tambang timah tuh kayak danau, tapi danaunya ngedalam gitu. Nah, ketika sudah diambil semua timahnya, si tambang ini ditutup pakai air. Jadi ketutup tuh tanahnya jadi hilang gitu ya, jadi kayak danau lah, jadi kayak danau. Nah, ketika sudah diambil timahnya, tidak ada kehidupan sama sekali di sana, nggak bisa hidup. Karena apa? Ada eh, kalau tanah itu mengandung gas tanah yang di dalam ya, itu juga mengandung gas-gas beracun, misalkan CO, sulfur gitu ya. Ketika itu digali, gas itu kan keluar, ya kan? Nah, gas itu keluar itu menyebabkan pencemaran udara. Nah, supaya udaranya tidak tercemar, ditimbun sama air supaya tertahan gasnya di bawah. Cuman ini berbahaya. Kenapa? Bisa jadi suatu hari gasnya itu numpuk, itu bisa meledak. Nah, itu di dunia pertambangan seperti itu. Siapa yang nanya tadi? Sahrul ya? Pak, gunung berapi termasuk ekosistem tuh. Gunung berapi termasuk ekosistem nggak? Iya, termasuk ekosistem. Kenapa? Karena ada kehidupan di sana yang berjalan. Ya kan, gunung api dia erupsi menghasilkan debu atau menghasilkan batuan batuan apa ya? Batuan gunung api ya kita sebut ya, atau debu gunung api. Nah, debu ini kan jatuh nih, Saru. Nah, jatuhnya debu-debu itu menyebabkan tanahnya jadi subur. Ketika tanahnya subur atau punya sumber daya nih gitu ya, punya potensi, pasti apa ya, ada individu atau makhluk yang memanfaatkan itu menjadi pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Contohnya di mana? Misalkan ya, 2010 itu Gunung Sinabung di Sumatera Utara meletus. Ada sekitar 20 desa yang diungsikan. 20 desa itu dipindahkan atau di apa ya? Direlokasi, direlokasi. Nah, dari 2014 atau 2015 ingat Bapak, eh, desa atau orang-orang yang direlokasi ini kembali ke tempat tinggalnya yang di dekat Sinabung. Pas ditanya kenapa, kan udah dikasih tanah di daerah sana gitu ya kan, kemudian sudah dikasih tempat yang layak gitu ya. Kata orang-orang yang direlokasi ini, mereka mengatakan bahwa iya kami dikasih tanah, iya kami dikasih tempat tinggal, tapi tanah kami yang di Sinabung itu jauh lebih subur, lebih cocok untuk tanaman yang kami biasa tanam. Makanya ada yang namanya jeruk Medan gitu ya. Itu jeruk Medan jeruk mahal. Jeruk yang manisnya tuh khas gitu ya, karena memang terutama jeruk Medan Brastagi ya. Karena memang hasil produk dari gunung api gitu ya.
Begitu pula dengan yang teman-teman di Jatisari sama Marga Mulia, kan di daerahnya daerah Papandayan Garut ya. Papandayan Gunung Tampomas gitu ya. Itu harusnya punya produk khusus. Punya apa namanya? Produk entah stroberi gitu ya atau misalkan markisa atau kopi gitu ya. Sehingga saya kopi cukup terkenal tuh kopi Papandayan. Nah, itu spesifik ya kan? Spesifik. Nah, ini yang harusnya dibudidayakan atau yang kita jaga gitu ya. Kenapa? Karena someday somehow gitu ya yang namanya daerah subur itu akan semakin terbatas gitu. Begitu Sarul. Ah, ada lagi. Ada lagi nggak Sarul? Sudah. Oke, baik. Udah mau jam 2. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih diskusinya. Semoga pemahaman dan ilmunya bermanfaat buat kita semua dan kita diberikan kemudahan untuk memahami apa yang kita pelajari di hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Pak Erlangga. Sama-sama Bu Novi. Ya, terima kasih kehadirannya hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tetapi Ibu mau sama Badru, Fahmi, sama Dery dulu yang tugas Budian tadi boleh nggak difoto dulu? Biar kalian nggak punya PR. Badru, Fahmi, dan Dery. Jatisari boleh pulang. Terima kasih ya. Ayo dong. Izin off dulu Bu. Oh iya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Bu, dikirim Bu. Ayo Dery, Badru. Ya Bu. Mang Bogel. Dulu, jangan pulang dulu Dery, Badru. Diselesain dulu. 5 menit aja. Jatisari, terima kasih. Boleh pulang ya nak. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marga Mulia yang sudah boleh pulang. Badru tolong, Badru. Ya. Siapa itu? Feby? Feby tadi siapa itu Feby? Ditunggu ya Badru di foto aja ya. Dery. Nggak apa-apa, kita tutup kelasnya tapi tolong dikirim ya. Terima kasih Marga Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.